Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah jika sehat. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pembelajaran 2, subtema 3. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asam. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan tanaman seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai oleh setiap petani. Apa yang dilakukan Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli pada lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan tersebut. Misalnya, pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagai hasil, susu diolah menjadi yogurt dan yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Nah, ayo amati gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan hewan dan tanaman yang terawat. Bagaimanakah ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Nah, ciri-cirinya adalah ciri-ciri tanaman terawat. Tumbuhan tumbuh dengan subur, berukuran normal, tidak kerdil. Daun rimbun dengan warna cerah dan tidak kusam. Sedangkan ciri-ciri hewan yang terawat, tumbuhan dengan sehat, kulit bersih, tidak ada luka dan kutu, bulu atau rambut juga bagus. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Nah, untuk itu Ibu ada video contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Silakan saksikan video sekarang ini. Untuk itu, ambillah buku PLH kalian halaman 52. Lihatlah pada gambar, ada temanmu yang sedang sakit. Bagaimana perasaanmu? Tentu sedih kan? Lalu, apa yang kamu lakukan? Pasti kamu ingin mengetahui keadaannya, lalu kamu menengoknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu memiliki rasa peduli terhadap temanmu. Amatilah gambar berikut ini. Sampah berserakan di kelas. Bahkan, di laci meja pun terdapat sampah. Lalu, bagaimana bentuk kepedulianmu terhadap kelas yang kondisinya seperti itu? Apakah kamu akan mengambil sampah tersebut, lalu mengajak teman-teman untuk membersihkan kelas? Jika iya, sip! Lanjutkan, itu artinya kamu sudah peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada pagi hari, saat baru tiba di sekolah, kelas tampak rapi, tidak ada sampah yang berserakan. Tentu keadaan seperti itu membuatmu terasa nyaman. Namun, setelah istirahat, keadaan kelas berubah.
Terkadang keadaan kelas tidak bersih dan rapi lagi. Mengapa demikian? Karena masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Apa yang harus kita lakukan ya? Ya, membersihkan kelas bersama teman-teman. Kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk sikap kepedulian terhadap lingkungan. Jika kegiatan ini dilakukan bersama-sama, pasti tidak akan terasa berat. Ingat, buanglah sampah pada tempatnya supaya sampah tidak berceceran di mana-mana. Lihatlah gambar berikut. Kalian bayangkan bagaimana rasanya jika berjalan di pinggir jalan yang dipenuhi dengan pepohonan. Pasti udara di sana terasa sejuk dan segar. Para pejalan kaki tidak akan kepanasan. Para pedagang keliling pun dapat berlindung dari panasnya matahari di bawah pohon. Tahukah kamu bahwa penanaman pohon adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan? Contohnya, melakukan penanaman pohon di bantaran sungai. Penanaman pohon juga Dari dapat video dilakukan tersebut, di sekitar apa rumah penyebab dan di tumbuhan dan sekolah. hewan terawat menjadi tidak terawat adalah kurangnya kesadaran kita untuk mencintai sesama makhluk hidup. Apabila kita sadar akan pentingnya mencintai sesama makhluk hidup, maka tumbuhan dan hewan akan terawat dan jumlah populasinya akan bertambah dan akan berbaik pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas ayo renungkan. Nah, sekaligus kerjakan juga tugas kerjasama bersama orang tua. Kerjakan di rumah dan diskusikan bersama orang tuamu tentang cara mencintai lingkungan. Sekian dari Ibu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum.